Apa kabarnya semuanya? Baik? Udah pada mandi belum? Karena kita mau sekolah minggu. Ayo coba rapin dulu mainannya. Terus pakai baju yang rapih. Habis itu kita mau berdoa. Kita berdoa ya. Tutup matanya. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau sekolah minggu. Biar kami bisa duduk diam dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah pasti memiliki banyak teman ya. Dan warna kulitnya itu pasti beda-beda. Seperti Kak Desi dan Kak Joshua, beda warna kulitnya. Kak Joshua warna kulitnya apa sih? Coba lihat deh. Coba kita lihat warna kulitnya. Putihan siapa coba? Aku. Kayaknya Kak Joshua ya. Kayaknya Kak Desi hitam deh ya. Tapi tidak masalah, karena apa? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi satu sama lain. Betul. Seperti pujian kita hari ini, Yesus cinta semua anak di dunia. Yuk Kak, Yuk. kita angkat pujian ini. Dan adik-adik di rumah juga yuk, sama-sama kita angkat pujian ini. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi Kak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yeay! Kak, kayaknya harus lebih semangat nih. Oh iya. Kita harus jalan-jalan kayaknya nih. Oh boleh? Adik-adik berdiri yuk. Siap? Kita mau jalan serta Yesus. Oke, siap. Mau jalan di tempat dulu atau kita mau jalan kemana nih Kak? Jalan tempat dulu. Oke. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Kak Joshua bosen gak sih? Iya. Kayaknya kita harus rubah deh. Mungkin kita bisa ke kiri atau ke kanan. Oke. Oke? Oke. Tapi berubahnya ketika jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Nah di situ kita ke kanan atau ke kiri. Oke? Oke, siap. Siap. Yuk Kak, jalan serta Yesus. Yang semangat dong. Ayo semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay! Tepuk tangan untuk kita semua dan juga untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kita rindu hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu, mari kita siapkan hati kita dengan sikap yang hormat, dengan sikap yang tertib kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian Jalan Salib.
ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Kau bawa aku di jalan salibmu, kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan. Bersamamu Tuhan, ku mau ikut Yesus. Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan. Bersamamu Tuhan, ku mau ikut Yesus. Dengan hati yang sungguh-sungguh adik-adik. Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan. Bersamamu Tuhan, sampai kemuliaan. Bersamamu Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Kak Joshua boleh pimpin kita dalam doa, Kak. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami untuk kami boleh serius ikut sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Gren hari ini di hari Minggu yang cerah pastinya. Atau mungkin ada sebagian kalian yang ngerasain hujan? Tapi itu bebas, nggak masalah. Yang penting hari ini kita ibadah lagi sekolah minggu, ya. Nah, tadi siapa yang semangat ngikutin pujiannya? Angkat tangan. Oh iya, banyak tuh. Ada yang loncat-loncat, ada yang joget-joget. Kalian keren semua. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu hal yang penting banget. Penting banget. Pernahkah adik-adik dengar kata kasih? Nah, ayo siapa yang pernah dengar? 1, 2, 3, 4. Wow, rame ada 1000. Karena yang nonton juga banyak di YouTube kan? Nah, kasih itu pasti kalau kita dengar, apa yang terbayang? Pasti ada yang mikirin soal baik. Apalagi? Perhatian. Apalagi? Sayang. Apalagi? Oh, manis. Unyu-unyu. Ya udahlah terserah. Apa aja boleh. Tapi ada satu tindakan kasih yang paling nyata. Paling kelihatan. Apa itu? Ada satu. Yang disebut belas kasih. Coba sama-sama katakan ya. Belas kasih. Nah, kalian pernah dengar kan? Belas kasih? Belas kasih itu tidak sama dengan kasihan. Beda ya. Kalau kasihan itu kita lihat kucing di jalan gak ada makanan, kita kasih makanan. Kalau ada orang yang perlu bantuan, dia gak pakai misalnya baju yang pantas, kita kasih baju yang pantas, kasihan. Bukan cuma itu.
Belas kasih adalah perasaan sayang yang dalam terhadap sesama kita. Jadi sayang, bukan cuma aduh kasihan ya. Jadi Kak, kasihan salah ya? Enggak juga, kasihan juga baik. Tapi lebih baik lagi belas kasih. Yang artinya kita sayang sama orang lain. Kita nggak mau lihat orang lain susah karena mereka sesama kita. Nah, kakak ada tulisin satu tulisan yang bahasanya pasti adik-adik bingung bacanya. Ya, tapi bukan supaya bingung. Ini mengenalkan adik-adik dengan bahasa baru. Ya, nah di dalam Lukas pasal 10 ayat 25-37 ada satu kisah tentang belas kasih. Belas kasih. Di kisah itu dalam bahasa asli Alkitabnya, kalau perjanjian baru bahasa apa? Bener, bahasa Yunani. Ya, kalau Ibrani itu perjanjian lama. Kalau yang baru itu bahasa Yunani. Nah, belas kasih dalam kitab itu pertama kali muncul disebut dengan splagchnizomai. Ya. Ulangi lagi. Splagchnizomai. Coba sama-sama ya. Sama-sama kita bacain berulang kali supaya adik-adik hafal. Bacanya splagchnizomai. Ada S, ada P, ada L, ada A, ada G, ada KH. Ya, ini 2 huruf. Ini N, ini I, ini Z, ini O, ini M, ini A, ini I. Kalau kita baca splagchnizomai. Jangan cuma siomainya ya. Nanti jadinya lapar. Ya, harus semuanya. Splagchnizomai. Itu belas kasih. Nah, apa cerita yang menggambarkan belas kasih ini? Suatu hari di Lukas pasal 25, pasal 10 ayat 25-37 ada sebuah kisah tentang orang yang ditonjok, dipukulin. Waduh, puk. Habis dipukulin, barang-barangnya diambilin, dirampok. Mukanya bengkak-bengkak, berdarah. Terus dia udah gak mampu berdiri lagi. Dia jatuh ke tanah. Dia terbaring lemah. Tapi masih sadar. Dia sangat kasihan dan menderita. Dia baru turun dari satu tempat yang namanya Yerusalem. Dia mau pulang ke rumahnya di Yeriko. Yerusalem itu dulu tempat orang beribadah. Gerejanya zaman dulu lah. Kira-kira begitu. Jadi dia mau pulang. Pas di jalan pulang, dia digebukin. Habis semuanya. Bukan cuma barangnya habis, tapi mukanya juga habis. Hancur. Pecah-pecah. Bibirnya, aduh. Dia terbaring lemah. Dia mungkin nangis. Sama kayak kita. Mungkin teman-teman ada yang pernah berantem di sekolah ya. Habis dipukulin kita pasti sedih dong. Meskipun tidak berdarah. Pasti kita sedih dan kita menangis. Bayangkan orang ini. Pasti lebih menderita lagi. Matanya yang sudah bengkak satu. Sudah sulit melihat. Tapi masih ada satu matanya yang lumayan masih bisa melihat. Dari posisinya yang terlentang di tanah. Dan matanya sedikit melihat. Dia sayup-sayup melihat ada orang lewat. Dari ujung jauh dari arah Yerusalem. Mau turun juga ke Yeriko. Dia lihat sayup-sayup seperti. Ini kayaknya aku kenal. Oh. Dia imam yang aku temui di Yerusalem. Dia yang memimpin ibadah. Dia yang bantuin kita untuk ketemu Tuhan. Wah, pasti aku akan dibantu. Pasti aku akan ditolong. Dia sayup-sayup melihat dari jauh. Aku pasti ditolong. Dia mau gerakin barang udah susah karena barangnya sakit. Imam itu makin dekat. Makin dekat, makin dekat, makin dekat.
Dia makin happy, makin senang, makin lega. Imam itu sangat dekat dengan dirinya. Sampai imam itu ada di sebelah dia. Imam itu mulai melihat ke arah dia. Dan dia mulai mengulurkan tangannya, ingin dibantu. Dengan badan yang sudah sangat capek, tolong. Dia berkata, tolong. Dia berharap imam itu mengambil tangannya dan membuat dia bangun. Dan membawanya ke rumahnya untuk dirawat. Tapi ternyata imam itu waktu melihat tangannya, dia langsung geleng-geleng dan dia pergi. Dia meninggalkan orang yang menderita ini. Aduh, dia sangat hancur hati. Dia sedih banget. Kok bisa loh orang yang deket banget sama Tuhan, kok bisa gak tolongin aku? Aduh. Tuhan tolong aku. Aku gak tahu siapa lagi yang bantu. Matanya yang sayup-sayup itu mulai kehilangan harapan. Mulai lelah. Tapi gak berapa lama kemudian ada lagi sesosok pria yang lewat. Pria ini perawakannya tegap. Bajunya sangat rapi. Sangat keren. Dia lihat dengan sebisa-bisanya karena matanya udah bengkak banget. Aduh, siapa itu ya? Ini juga orang aku kenal di Yerusalem. Aku tahu dia. Dia yang bantuin imam tadi. Ini orang Lewi. Kalau hari ini Lewi itu kayak orang-orang di gereja yang bantu-bantu mungkin jadi usher, jadi WL, jadi singer. Itu Lewi. Bukan pendeta yang berkhotbah, tapi mereka juga melayani di gereja. Dia kenal orang ini. Ini Lewi yang tadi bantuin waktu kita ibadah bareng-bareng. Ini pasti orang baik. Kalau imam tadi nggak baik, ya udah deh. Mungkin dia lagi galau. Tapi yang ini pasti baik. Lewi itu makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat. Dia berharap Lewi itu akan segera menolong dia. Tapi ketika Lewi itu sampai di posisi orang itu, dia hanya melihat dari dekat. Dia hanya mengamat-ngamati. Setelah itu dia pergi. Bayangkan perasaan si orang yang menderita ini. Hancur sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena orang yang dia anggap baik, dekat sama Tuhan, mencintai Tuhan. Nggak ada yang nolongin dia. Dia kehilangan harapan. Dia berpikir bahwa hari itu adalah hari terakhir dia. Dia nggak akan pulang lagi dan ketemu orang tuanya atau saudaranya. Kayaknya aku akan mati hari ini. Ya udahlah Tuhan. Paling tidak aku mati setelah aku beribadah kepada Engkau. Ya udah deh, biarin deh. Dia pasrah. Dia udah nggak lihat lagi siapa yang datang. Dia nggak peduli lagi. Tapi tiba-tiba beberapa saat kemudian terdengar derap langkah seorang manusia bersama dengan keledai. Tak, tuk, tak, tuk, tak, tuk, tak, tuk, tak. Dia nggak berani buka mata karena dia takut berharap. Nanti dikecewain lagi. PHP, pemberi harapan palsu. Dia tutup mata, dia biarin aja. Mau ditolong-tolong, nggak ditolong, biarin deh. Tiba-tiba dia merasakan sepasang tangan yang dengan hangat memegang bahunya dan mengangkatnya duduk. Dan bukan cuma duduk, digendong untuk naik ke keledai. Dia kaget. Dia buka matanya, siapa ini? Apa mungkin imam yang lain? Atau Lewi yang lain? Pas dia buka matanya sebisanya, dia melihat satu sosok yang dia nggak harapin untuk bantu dia. Siapa itu? Orang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang musuhan sama orang Yahudi hari itu. Orang Samaria nggak peduli sama orang Yahudi juga nggak peduli sama orang Samaria. Mereka berantem, mereka cekcok, nggak cocok pokoknya.
Tapi mengagetkannya, hari itu orang Samaria itu menggendong orang Yahudi ini. Dibawa naik keledainya pergi ke penginapan. Dia bilang ke orang yang merawatnya di penginapan itu, dia titip pesan, rawat dia baik-baik ya. Aku kasih kamu 2 dinar. Tolong rawat dia dengan baik, nanti pulang aku jemput dia lagi. Kalau kurang aku tambahin lagi duitnya ya. Waktu mendengar itu dia kaget. Dan kisah itu berakhir dengan orang Samaria yang berantem sama orang Yahudi, yang ngerasa kayak nggak cocok sama orang Yahudi. Malahan mereka yang bantu orang Yahudi. Sebenarnya kisah ini kisah apa sih? Ternyata kisah ini adalah sebuah kisah yang Tuhan berikan untuk menjelaskan siapa sih sesama kita manusia. Terus kita mesti ngapain sih terhadap mereka? Kita tahu ada papa, ada mama, ada guru, ada kakak, ada adik, ada teman-teman, semua kita tahu. Dan kita kenal siapa namanya. Tapi pernahkah teman-teman berpikir, siapa mereka itu dan apa yang harus kita lakukan? Kalau kita udah tahu siapanya, sekarang kita mesti ngapain sama mereka? Nah, Yesus bercerita tentang orang Samaria tadi yang membantu orang menderita itu. Untuk menjelaskan bahwa sesama umat manusia kepada semua orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, orang-orang yang bahkan melukai kita, memusuhi kita, suka jahatin kita, kita harus punya belas kasihan. Harus punya belas kasihan. Sama-sama katakan dengan kakak, harus punya belas kasihan terhadap semua orang. Mau itu musuh kalian, mau itu orang miskin. Kalian orang kaya, ada teman yang miskin yang badannya bau. Tetap kita harus punya belas kasihan. Sama guru yang nyebelin misalnya. Ih, aku balas sama bu guru itu. Banyak PR-nya, pusing. Tetap kita pun harus punya belas kasihan. Semua orang kita harus kasihi. Nah, maksudnya gimana kak? Apakah kita harus kasihan kasih makan begitu? Bukan cuma itu. Kalau orang kurang makan memang kita kasih makan. Orang perlu bantuan uang kita bantu uang boleh. Tapi bukan cuma itu. Belas kasihan adalah rasa sayang yang dalam banget. Compassion terhadap manusia. Terhadap orang lain. Terhadap jiwa-jiwa yang ada. Yang adalah milik Tuhan. Ketika orang yang ada di sekitar kita itu ada di sekitar kita, siapapun itu, mereka adalah orang yang ditaruh Tuhan untuk kita kasihi secara mendalam. Jadi kalian tidak boleh egois, cuma pikirin diri sendiri, mau menang sendiri. Harus pikirin orang lain, siapapun itu. Orang lain di atas kepentingannya lebih kita daripada kita. Maksud kakak, kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Mereka lebih penting daripada kita. Maka kita harus memperhatikan orang lain dengan penuh belas kasih. Oke? Siap untuk melakukan itu? Berat kok. Pasti berat dan susah. Tapi kamu pasti bisa. Sama-sama katakan, aku pasti bisa. Oke? Sayangi temanmu, sayangi musuhmu, sayangi orang-orang yang merugikan kamu atau siapapun itu. Kenal atau enggak kenal. Karena kita dipanggil untuk mengasihi dan punya belas kasih kepada semua orang tanpa pandang bulu, tanpa pandang jumlah uangnya, tanpa pandang kaya atau miskinnya. Amin? Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah mendengar firman. Kami mau melakukan apa yang sudah kami dengar. Kami tidak mau jadi orang yang tadi tidak membantu orang yang kesusahan, tidak punya belas kasihan, tapi kami mau bantu siapapun. Seperti orang Samaria itu. Tidak berpikir bahwa orang Yahudi musuhnya, tapi dia membantu tanpa alasan. Dia membantu dengan tulus. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar memiliki belas kasih, dan tolonglah kami memilikinya. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita untuk ayat hafalan adik-adik. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam Galatia 6 ayat 2.
Sekali lagi, Galatia 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dihafal ya adik-adik? Ayo adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Kira-kira kita mau buat apa ya hari ini? Hari ini kakak mau mencoba sesuatu yang beda nih. Adik-adik pertama siapkan dulu ya bahan-bahannya. Ada permen coklat warna-warni, kemudian piring berwarna putih, dan siapkan juga air. Nah yang pertama, adik-adik tuang dulu permen coklat warna-warninya ke dalam piring ya. Kita tuang perlahan. Tidak perlu banyak-banyak, secukupnya saja ya. Jika sudah tuang permennya ke dalam piring, sekarang kita tuangkan air. Kira-kira apa yang terjadi ya? Kita tunggu sebentar ya. Adik-adik juga boleh tambahkan airnya lagi ya. Kita tunggu sebentar lagi ya. Jika ada air yang belum tertutup, piringnya masih kelihatan, boleh adik-adik geser biar airnya menutupi piring. Adik-adik bisa lihat gak sekarang? Warna dari permen coklat warna-warni yang tadi kita taruh itu sudah mulai keluar kan? Bercampur dengan air yang tadinya kita taruh berwarna bening seperti ini. Dan sekarang air yang ada di piring sudah mulai menjadi warna-warni dan menjadi satu. Sama seperti tema kita hari ini, yaitu Allah mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan sesama. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain, karena kita semua sama dan indah di mata Tuhan. Adik-adik, sekian aktivitas hari ini. Semoga adik-adik bisa mencoba ya di rumah. Oh iya, kakak punya pesan. Jangan lupa membaca Truth Kids atau Truth Junior
Kalau belum punya, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk membeli di Tokopedia. Bisa di search Truth Store. Baik adik-adik, sampai di sini saja ibadah hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah kami hari ini dan juga aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih atas seluruh berkat-Mu. Kiranya segala firman-Mu dan aktivitas kali ini dapat kami praktekkan di rumah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi.